Halo teman-teman, selamat datang di channel Ngupi-Ngupi Yuk. Jadi di channel ini kami berkomitmen untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat, mengedukasi, dan menginspirasi. Kita akan bicara tentang manajemen dan bisnis. Kami akan berbagi tips-tips terbaik untuk membantu kamu mengelola waktu, proyek, dan tim dengan lebih efektif. Well, pada video hari ini kita akan bahas sesuatu yang pastinya menarik untuk disimak. Yuk, kita akan mengali lebih dalam tentang sebuah metode yang sangat bermanfaat dalam manajemen, yaitu SMART. Apa itu SMART? Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan profesional maupun pribadi sehari-hari? Yuk, simak terus di video kali ini. Well, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman seseorang. Sebut saja namanya adalah Johnny. Mas Johnny ini pertama kali memulai perjalanan dalam manajemen, dia merasa sulit untuk mengatur tujuan yang jelas dan terukur. Mas Johnny seringkali merasa kebingungan tentang langkah apa yang harus dia ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa arahan yang jelas, Mas Johnny tentunya merasa tersesat dan kurang termotivasi untuk bekerja maksimal menuju tujuan tersebut. Tapi kemudian, Mas Johnny mulai belajar tentang sebuah metode yang namanya adalah SMART. Metode SMART ini adalah pendekatan yang sangat terstruktur dan efektif untuk mengatur menggapai tujuan. Sebelumnya, Mas Johnny seringkali membuat tujuan yang terlalu umum atau tidak spesifik, yang membuat sulit untuk menilai kemajuan dirinya sendiri. Ibaratnya membuat sebuah tujuan yang mengambang, sehingga untuk menggapainya juga menjadi mengambang. Tapi dengan adanya pendekatan SMART, Mas Johnny sekarang menjadi memiliki sebuah kerangka kerja yang jelas untuk mengembangkan tujuan yang spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat tercapai, relevant, dan time bound atau berbatas dengan waktu. Penasaran cara penerapannya? Yuk seruput dulu kopinya. Yuk kita lihat bagaimana kita bisa menerapkan metode SMART dalam manajemen sehari-hari. Misalnya, Anda memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Daripada hanya membuat tujuan yang mengatakan, saya ingin lebih produktif, Anda bisa menerapkannya secara SMART. 1. Spesifik. Anda perlu menetapkan tujuan yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai. Contohnya, saya ingin menyelesaikan setidaknya 5 tugas penting setiap hari. Ini adalah tujuan yang spesifik. Yang kedua, tujuannya harus terukur. Anda perlu untuk menambahkan ukuran atau kriteria yang dapat diukur untuk menilai kemajuan Anda. Misalnya, saya akan menggunakan aplikasi manajemen waktu untuk melacak berapa banyak tugas yang bisa saya selesaikan setiap hari. Yang ketiga adalah bisa dicapai. Tujuan tersebut harus realistis dan dapat dicapai. Tujuan yang hanya berbatas angan-angan saja tidak mungkin bisa dicapai dengan cepat. Misalnya, Anda bisa memastikan bahwa 5 tugas per hari masih dapat Anda capai tanpa perlu penekanan pada diri sendiri. Yang keempat adalah relevan. Tujuan tersebut harus relevan dengan tujuan jangka panjang Anda, seperti kemajuan karir atau keseimbangan kehidupan kerja maupun pribadi. Yang kelima adalah time bound atau berbatas waktu. Anda perlu menetapkan batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, saya akan melacak kemajuan saya selama 1 bulan pertama dan kemudian mengevaluasi apakah perlu ada penyesuaian. Dengan menerapkan metode SMART, Anda dapat melihat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan Anda untuk mengatur tujuan dan mencapainya. Jadi tidak hanya sebatas angan-angan saja. Anda dapat lebih fokus, termotivasi, dan lebih jelas dalam langkah-langkah yang harus Anda ambil untuk mencapai tujuan Anda. Jadi itulah mengapa saya sangat merekomendasikan pendekatan SMART dalam manajemen.
Ini bukan hanya tentang membuat tujuan, tapi juga tentang bagaimana kita mengelolanya dengan cerdas. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mengoptimalkan potensi Anda dalam mencapai tujuan. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.